Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memanjatkan puji dan syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih dapat memenuhi panggilannya untuk menunaikan sholat fardu Jumat pada hari ini. Bersolawat kita kepada khataman nabiyyin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan di sisa hidup kita ini kita bisa mencontoh dan mengikuti jejak langkah beliau dalam menerapkan dinul Islam, sehingga di akhirat nanti Allah mengizinkan beliau memberikan syafaat kepada kita semua. Khatib senantiasa ingatkan kita, mari sama-sama kita tingkatkan mutu iman kita dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertakwalah Allah akan memuliakan kita baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat nanti insyaallah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tema khutbah yang mau kita bahas pada siang ini adalah sebab penyesalan manusia di akhirat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu perbedaan orang yang beriman dengan orang kafir itu adalah pada rukun iman yang 6. Yang salah satunya beriman dengan kehidupan akhirat. Sebagai seorang mukmin yang kita meyakini bahwa setelah kehidupan di dunia ini masih ada kehidupan yang abadi di akhirat, tentu keyakinan itu mestinya membawa dampak dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan secara pribadi maupun dalam kehidupan secara bersama. Kenapa demikian? Karena kita sudah sama-sama meyakini bahwa kalaulah kita buat ibarat seorang petani, maka di dunia ini hakikatnya bercocok tanam, sedangkan panennya di akhirat. Jadi apa yang kita lakukan di dunia itu sangat menentukan bagaimana nasib kita di akhirat. Maka pada kesempatan ini
salah satu yang perlu diingatkan kepada kita tentang kondisi di akhirat untuk menjadi panduan hidup kita di dunia. Di dalam surah Al-Isra ayat 71, Allah mengingatkan bahwa yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Kata Allah, pada suatu hari nanti setiap umat itu akan dipanggil dengan pemimpinnya. Jadi kalau demikian, orang masuk surga itu berombongan. Yang di situ ada pemimpinnya. Orang masuk neraka pun berombongan, di situ juga ada pemimpinnya. Di mana mereka bertemu dengan pemimpin mereka itu pada awalnya? Ya di dunia. Berarti kepemimpinan yang diikuti seseorang semasa hidup di dunia itu sangat menentukan bagaimana nasib dia di akhirat nanti. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu informasi yang disampaikan oleh Allah kepada kita terkait dengan masalah pemimpin ini di dalam surah Ibrahim ayat 21. Ayat itu mengingatkan kita bahwa pada saatnya nanti orang yang di dunia ini mengikuti seseorang, maka antara orang yang diikut dengan para pengikutnya akan terjadi soal jawab. Di ayat ini disebutkan Allah ada dua golongan. Pertama ada namanya istakbar, yang sering diterjemahkan dengan orang-orang sombong. Siapa manusianya itu? Kubarok, para pembesar. Atau bahasa lainnya para pemimpin. Dan kemudian satu golongan lagi adalah du'afa, orang-orang lemah. Jadi du'afa adalah pengikutnya, sedangkan istakbar atau kubarok itu adalah yang diikut. Maka di akhirat dua golongan ini akan soal jawab. Informasi di ayat ini, ketika manusia yang dua golongan ini sudah sama-sama menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah diperlihatkan Allah kepada mereka sebagai akibat dari tingkah pola mereka selama hidup di dunia. Sudah nampak azab. Mulailah timbul penyesalan dari para pengikutnya. Sehingga minta tolonglah kepada orang yang diikutinya. Apa kata Allah di dalam ayat ini? Qala alladzina stud'ifu lilladzina istakbaru. Berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Apa kata orang lemah? Inna kunna lakum taba'ah. Sesungguhnya kami ini dulu pengikut-pengikut kalian. Jadi dari potongan ayat itu terbayang sama kita bahwa berarti du'afa itu adalah pengikut, sedangkan kubar atau istakbar itulah yang diikuti. Nah, yang menuntut pertama adalah pengikut. Kata mereka, inna kunna lakum taba'ah. Kami dulu waktu di dunia adalah pengikut kalian. Fahal antum mughnuna anna min adabillahi min syai'? Bisakah kalian menyelamatkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja?
minta tolong kepada orang yang diikuti semasa hidup di dunia. Nah, di saat mereka minta tolong, apa jawaban kubaroknya? Kata mereka, lau hadanallahu lahadainakum. Kalaulah Allah memberikan petunjuk kepada kami hari ini, kalaulah Allah menyelamatkan kami, kalaulah Allah tolong kami, lahadainakum, tentu kami tunjuki pula kalian, kami tolong kalian, kami selamatkan kalian. Bahasa itu menggambarkan bahwa sepandai apapun orang memberikan semacam motivasi supaya dia diikuti dalam kehidupan di dunia, jika tidak sesuai dengan nilai-nilai yang digariskan oleh Allah, di akhirat dua-duanya tak selamat. Maka kata orang yang diikut tadi, sawa'un alaina, sama saja kita. Kamu yang selama ini mengikuti kami, kami selama ini yang kamu ikuti, sama saja. Ajazi'na am sobarna malana mim mahis. Mengeluh kita hari ini, bersabar kita hari ini, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Jadi berarti kedua-duanya tak selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berhenti sampai di situ. Dijelaskan Allah lagi pada surah yang ke-34. Tepatnya pada ayat yang ke-31 sampai 33 disebutkan Allah menuntut lagi para pengikutnya. Kata mereka, laula antum lakunna mu'minin. Kalau bukanlah gara-gara kalian dulu, kami ini pasti jadi orang beriman. Kami ini pasti jadi orang yang taat. Kami ini pasti jadi orang yang patuh kepada Allah. Tuduhan dari pengikut. Apakah orang yang dituduh itu mau terima tuduhan? Tidak mau. Maka dijawabnya, anahnu sodarnakum anil huda ba'da ijja'akum. Apakah kami yang menghalangi kamu dari petunjuk setelah Allah memberikan petunjuk kepada kalian? Kata mereka, bal, bukan. Kami enggak salah. Kuntum mujrimun. Kalian saja yang berdosa. Berarti lepas tangan. Dia tidak mau disalahkan atas dosa-dosa yang dibuat oleh para pengikutnya semasa hidup di dunia. Kemudian orang yang mengikut membongkar sumber masalahnya. Apa kata para pengikutnya? Bal, bukan, makrul laili wan nahar. Kalian itu punya makar siang malam. Kalian tuh selalu buat program, buat strategi siang malam. Mufassir menjelaskan, tidak henti-hentinya kalian melakukan suatu upaya. Apa upayanya? Iz ta'murunana. Kalian suruh kami. Kalian perintahkan kami. Apa perintahnya? An nakfuru billahi wa naj'ala lahu andadan. Kamu suruh kami, kalian perintahkan kami supaya kami ingkar kepada Allah dan supaya kami mempersekutukan Allah dalam kehidupan. Nah, setelah kunci permasalahannya dibongkar oleh para pengikutnya, maka orang yang diikut tadi tidak bisa mengelak lagi. Akhirnya apa yang terjadi?
wa asarrun nadamata lamma ra'aul azab. Kedua-duanya, orang yang diikut dengan yang mengikut tadi akhirnya menyatakan penyesalan setelah mereka berdua melihat azab. Maka akhirnya dibelenggulah oleh para malaikat atas perintah Allah leher kedua golongan ini. Kubaroknya dibelenggu lehernya, kemudian orang-orang yang lemahnya juga dibelenggu lehernya, kemudian diseret ke dalam neraka atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, gambaran ayat yang kita sebutkan dalam 2 surah tadi, jauh-jauh hari disampaikan Allah kepada kita, sebetulnya karena Allah tuh sayang sama kita. Allah tuh tidak tega sebetulnya melemparkan kita ini ke dalam neraka. Maka diingatkannya dari jauh-jauh hari supaya hal-hal yang akan mengakibatkan seseorang masuk neraka itu dihindari. Nah, pertanyaannya, kalau nanti yang menyebabkan seseorang menyesal di akhirat itu salah satunya karena dia salah dalam mengikuti pemimpin semasa hidup di dunia, terus seperti apa semestinya yang akan kita ikuti dalam hidup ini? Kita tengok gambaran penyesalan para pengikut semasa mereka sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Penyesalan ini tergambar di surah Al-Ahzab, tepatnya pada ayat 66 sampai 68. Kata Allah, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada suatu hari ketika muka mereka sudah dibolak-balikkan di dalam neraka. Jadi kalau di dunia, kalau dibolak-balik di atas api, yang terbayang sama kita, orang membakar daging, entah membakar sate, entah membakar makanan. Ternyata di akhirat, orang yang di dalam neraka itu pun diumpamakan Allah seperti itu. Dibolak-balik wajah mereka di dalam neraka. Di saat peristiwa itu terjadi, maka para pengikut atau orang du'afa semasa hidup di dunia yang mengikuti istakbar tadi, menyampaikan rasa penyesalan. Apa kata mereka? Ya laitana, ya Rabb kami, ya Allah, alangkah baiknya kalau sekiranya ata'nallaha wa ata'nar rasul. Alangkah baiknya kalau dulu waktu di dunia kami taat kepada Allah dan kami taat kepada Rasul. Sudah ada indikasi bahwa semasa hidup di dunia ada yang mereka taati selain Allah dan Rasul. Siapa yang mereka taati selain Allah dan Rasul? Di ayat 67-nya disebutkan Allah, inna ato'na sadatana wa kubaro'ana. Sesungguhnya kami sudah mentaati para pemimpin kami. Kami sudah mentaati para pembesar kami. Jadi dari gambaran ayat itu tampak bahwa dalam kehidupan ini ada pemimpin itu yang membawa taat kepada Allah, ada yang sebaliknya. Nah, penyesalan yang muncul tadi, mereka tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul
karena taat kepada sadatana wa kubaro'ana, taat kepada pemimpin dan pembesar mereka. Yang akibatnya di ujung ayat itu dikatakan Allah fa'adalluna sabila. Di saat mereka taat kepada pemimpin dan pembesar mereka, ternyata bukan membawa mereka taat kepada Allah, justru fa'adalluna sabila, menyesatkan kami dari jalan yang benar. Akhirnya di ayat 68, berdoalah para pengikut itu kepada Allah, yang sasaran doa itu ditujukan kepada orang yang diikutinya. Apa kata pengikutnya? Rabbana, ya Rabb kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat. Di'faini minal azab, azab mereka 2 kali lipat ya Allah. Wal anhum la'nan kabiro, dan laknatlah, kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Tetapi yang jadi masalah, orang yang berdoa itu kan di dalam neraka. Ahli neraka mendoakan ahli neraka. Ini merupakan suatu hal yang percuma. Mestinya kalau berdoa itu di dunia, doakan biar selamat, jangan doakan biar celaka. Tapi karena penyesalan yang tiada taranya lagi, maka sampai-sampai orang yang mengikut pemimpin di dunia sementara salah ikut itu, akhirnya mendoakan pada pemimpinnya agar diazab 2 kali lipat. Oleh sebab itu saudaraku seiman, masalah mengikuti pemimpin itu tidak selesai dalam urusan dunia. Siapa yang kita ikuti dalam kehidupan di dunia itu menentukan bagaimana nasib kita di akhirat. Nah, jika demikian, karena Rasulullah sudah mensunnahkan untuk orang yang beriman dalam hidup ini harus punya pemimpin. Tidak usah menetap dalam perjalanan saja. Orang yang beriman kalau sempat melakukan safar atau perjalanan 3 orang, itu harus diangkat salah seorang menjadi amir safarnya. Dalam perjalanan, apalagi hidup menetap, harus ada amir, harus punya pimpinan. Nah, yang harus diwaspadai, jangan sempat mengikuti pemimpin yang akan menyesatkan dari jalan Allah. Sebab kalaulah tidak di dunia, di akhirat pasti menyesal. Karena di ayat tadi, di surah Al-Isra ayat 71 tadi dikatakan Allah, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Suatu hari nanti setiap umat akan dipanggil melalui pemimpinnya. Nah, oleh sebab itu kita ingat salah satu hal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah menjelaskan, inna mimma atakhafu ala ummati, kata Rasulullah, sesungguhnya sebagian yang aku takutkan nanti akan terjadi pada umatku, kata Rasulullah, a'immatan mudillin, ketika di tengah-tengah mereka sudah hadir seorang pemimpin yang akan menyesatkan mereka dari jalan Allah. Oleh sebab itu, karena masalah pemimpin masalah yang penting dalam hidup ini, berhati-hatilah dalam mengikuti, dalam menentukan siapa yang akan kita
jadikan sebagai pemimpin dalam hidup ini, pastikan bahwa yang akan dijadikan pemimpin itu bukan orang yang membuat kita lari dari taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tapi yang akan menggiring, yang akan membawa, yang akan memandu, menunjuki kita kepada jalan bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya semasa hidup di dunia, biar selamat hidup kita di akhirat nanti insyaallah. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ubbadik al-qasim sayyidina wa maulana Muhammad salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala عن كل صحابة رسول الله عليهم أجمعين. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.